Jadi topik pembelajaran kita hari ini itu tentang penyajian data menggunakan grafik garis. Nah, jadi itu tadi topik pembelajaran kita yaitu penyajian data menggunakan grafik garis. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum lanjut menjelaskan materinya, di sini Ibu akan tampilkan sebuah gambar contoh grafik garis. Nanti saat Ibu menampilkan gambarnya, tolong untuk diperhatikan. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi kalian bisa lihat, yang di belakang bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi di sini merupakan Ibu ambil kemarin contoh sebuah grafik garis yang dimana grafik ini itu menggambarkan sebuah data tentang perubahan suhu udara selama 1 minggu. Oke, baik. Tolong dilihat. Nah, jadi nanti ada pertanyaan dari terkait gambar ini. Sudah bisa yang di belakang? Halo. Oke, baik. Ibu mau tanya dulu. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di depan ini, coba kalian bayangkan apakah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis perubahan suhu itu apakah terjadi perubahan suhu? Terjadi. Oke. Mengapa kalian bisa tahu bahwa terjadi perubahan suhu dari hari Kamis, hari Senin sampai hari Kamis? Oke, Milan. Karena grafiknya itu naik. Oke, karena grafiknya naik. Ada lagi? Entah suhu atau garisnya naik itu. Karena suhu atau garisnya naik. Nah, jadi jawaban kalian itu nanti ada kaitannya dengan topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi tentang penyajian data menggunakan grafik garis. Oke, kita lanjut ya. Spidol ada di bawah. Tolong satu orang maju, hapus papan dulu. Satu orang. Oke, jadi ini topik pembelajaran kita hari ini yaitu penyajian data menggunakan grafik garis. Nah, saya minta satu orang untuk baca pengertian dari grafik di depan. Oke, silakan dari sini. Grafik garis merupakan grafik yang menggunakan titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu. Fungsi dari grafik garis yaitu untuk melihat apakah suatu data mengalami kenaikan, penurunan atau tidak ada perubahan sama sekali. Oke, baik. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan tadi. Ya, jadi grafik garis dari situ grafik yang menggunakan titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, jadi itu tadi pengertian dari grafik garis, yaitu untuk menggambarkan sebuah data itu apakah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, jadi anak-anak grafik garis ini kita gunakan untuk melihat sebuah data apakah sebuah data ini mengalami kenaikan, penurunan atau tidak adanya perubahan sama sekali. Nah, itu tadi kegunaan dari grafik garis. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan grafik garis dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Ibu mau melihat apakah nilai ujian kalian dari setiap semester ke semester berikutnya itu mengalami perubahan atau tidak. Nah, itu tadi guna dan juga contoh dari grafik garis. Oke, untuk pengertian grafik garis dan juga contohnya sudah bisa dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, mohon untuk ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian-bagian dari grafik garis. Nah, jadi anak-anak, ada beberapa bagian yang terdapat dalam grafik garis, yaitu ada 4 bagian utama. Nah, yang pertama itu enak, silakan baca bagian pertama yang terdapat dalam grafik garis. Yang pertama itu Ibu suhu mendatar atau suhu in.
Nah, jadi sumbu mendatar atau sumbu fix itu garis yang mendatar yang menunjukkan waktu. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa yang menunjukkan waktu di sini itu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, ini yang disebut dengan sumbu mendatar atau sumbu X pada grafik garis. Nah, untuk ini sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke sumbu tegak. Maya, silakan baca. Maya. Oke, sabar. Nah, yang kedua sumbu tegak kata W. Silakan. Bisa? Yaitu garis tengah yang menunjukkan nilai atau jumlah data. Yaitu garis tengah yang menunjukkan nilai atau jumlah data. Oke, baik. Jadi itu tadi sumbu Y atau sumbu apa tadi? Sumbu tegak yaitu garis tengah yang menunjukkan nilai atau data. Nah, ini yang disebut dengan sumbu Y atau garis tegak tadi. Ini yang ke atas ini. Jadi ini yang menunjukkan tentang nilai atau data pada grafik garis. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ada titik data. Nanti silakan baca. Oke, baik. Jadi titik data yaitu titik yang menandai nilai data pada suatu waktu tertentu. Nah, ini yang disebut dengan titik data. Kalian bisa lihat pada contoh ini. Titik-titik ini bisa dilihat. Nah, ini yang disebut dengan titik data, yaitu titik yang menandai nilai data pada suatu data. Oke, yang terakhir itu bagian yang terakhir tadi itu ada garis penghubung. Saya minta satu orang, Heli bisa baca. Mana Ibu? Yang di bagian garis penghubung. Yang terakhir. Garis penghubung yaitu garis lurus yang menghubungkan titik data satu ke titik data berikutnya. Garis penghubung ini memiliki pola naik turun atau datar pada grafik. Oke, baik. Jadi itu tadi garis penghubung, yaitu garis lurus yang menghubungkan satu titik ke titik data berikutnya. Nah, jadi kalian bisa lihat pada contoh. Kita ambil lagi gambarnya. Nah, coba perhatikan gambar. Ini yang dinamakan dengan garis penghubung. Ini. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kita bisa melihat apakah data ini mengalami kenaikan, penurunan, atau tidak adanya perubahan sama sekali. Nah, seperti yang dijelaskan pertama tadi, yaitu grafik ini berfungsi supaya kita bisa melihat apakah suatu data ini mengalami perubahan, kenaikan, atau juga penurunan. Nah, untuk bagian-bagian dari grafik garis ini tadi sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi ini yang terakhir sudah. Bagaimana cara kita membaca sebuah grafik garis? Bisa satu orang dibaca di depan? Bisa? Oke, Tom, silakan. Cara membaca grafik garis. Ikut dalam rangka membaca grafik garis ini. Yang pertama itu menentukan nilai tertinggi dan terendah. Cari titik yang posisinya paling atas pada grafik, nilai tertinggi dan titik yang posisinya paling bawah, nilai terendah. Tarik garis lurus ke sumbu Y untuk mengetahui nilai dan ke sumbu X untuk mengetahui waktunya. Oke, baik. Nah, itu tadi yang pertama tadi itu menentukan nilai tertinggi dan juga terendah. Nah, coba kalian perhatikan yang ada pada grafik ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa suhu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu dia mengalami kenaikan. Nah, sedangkan dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu itu dia mengalami penurunan. Nah, jadi itu tadi bahwa kita bisa melihat, kalau garisnya ke atas berarti dia itu mengalami kenaikan. Nah, sedangkan kalau garisnya itu ke bawah berarti dia itu mengalami penurunan. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua itu membaca kapan data naik dan turun. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau garisnya itu ke atas, posisinya itu ke atas, maka data itu berarti dia itu naik. Nah, kalau ke bawah berarti dia itu turun. Nah, sedangkan kalau posisi garisnya itu mendatar atau lurus, berarti data tersebut tidak ada perubahan atau tetap. Oke. Untuk ini sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Nah, Ibu mau tanya sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan materi kita pada pagi hari ini.
pemahamannya dulu. Sudah paham terkait penyajian data menggunakan grafik garis ini tadi? Sudah, Ibu. Oke. Saya bisa berikan pertanyaan mungkin. Saya minta satu orang tentukan bagaimana kita cara membaca kapan data itu naik atau turun. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi bahwa tadi pas Ibu tanya tadi, kalian bilang kalian sudah paham. Nah, saya minta satu orang itu untuk maju. Nancy, silakan maju. Bagaimana cara kita bisa tahu bahwa data ini mengalami kenaikan, penurunan, atau tidak adanya perubahan sama sekali? Yang pertama itu garis miring ke atas dulu. Hah? Naik, tandanya naik. Yang kedua itu garis miring ke bawah, tandanya turun. Terus yang terakhir, Garis miring ke atas, yaitu nanti kita akan bisa rubah. silakan tepuk salut dulu untuk teman kita ini. Tepuk salut, 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 salut. Oke, baik. Karena fokus materi kita hari ini hanya tentang pengertian dari grafik garis, bagian-bagian grafik garis, dan juga cara membaca grafik garis. Nah, minggu depan itu materinya kita lanjut ke bagaimana membuat grafik garis. Nah, jadi untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, di sini siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini? Tidak ada. Jadi grafik garis itu tadi itu grafik yang menunjukkan apakah suatu data itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi itu tadi pengertian dari grafik garis. Nah, adapun cara juga bagaimana kita bisa membaca grafik garis. Kita bisa lihat apakah garis, kalau garisnya ke atas tadi berarti datanya itu naik. Nah, sedangkan kalau garisnya ke bawah tadi itu berarti datanya itu mengalami penurunan. Nah, sedangkan kalau garisnya mendatar tadi itu berarti data itu tidak mengalami perubahan. Oke, baik. Sedikit Ibu mau tanya dulu. Apa yang sudah kalian pelajari terkait atau apa yang kalian pahami terkait grafik garis ini tadi? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab silakan angkat tangan. Apa yang sudah kalian pahami atau apa yang sudah kalian pelajari tadi terkait grafik garis ini? Oke, berkaitan dengan itu tentang perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, oke. Minggu depan untuk yang tidak hadir tadi mohon untuk infokan supaya besok sudah hadir.